Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah pengendalian kualitas atau pengukuran kualitas. Kalau di dalam industri namanya QIQC atau Quality Control dan Quality Assurance. Oke, kita mulai presentasinya. Sebenarnya tinggal kita melanjutkan yang kemarin, itu terkait dengan histogram ya. Kita sedikit mengulang sebentar bahwa kita tahu bahwa histogram merupakan salah satu alat yang memang tugas fungsinya adalah memetakan atau dalam rangka untuk menyelesaikan masalah, untuk mengetahui kondisi sebenarnya data yang ada yang kita dapat itu kita petakan, dan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah, untuk menentukan, untuk melihat hasil dari kemampuan proses itu sendiri atau proses industri. Kemudian apakah kita mau membandingkan dengan spesifikasi yang kita punya, apakah sesuai dengan spek yang kita dapatkan, atau dalam rangka untuk mengetahui populasi yang sebenarnya, dan kemudian juga bisa untuk mengidentifikasi perbedaan data gap. Nah, ini adalah hal-hal yang dimiliki fungsi untuk histogram. Nah, histogram ini banyak bentuknya, ada yang bentuk landai kayak prosotan, kemudian ada kayak gunung, macam-macam ya. Kemudian ada yang disebut dengan beberapa tipikal dari grafiknya yang kita namakan histogram. Grafik ini untuk menunjukkan frekuensi distribusi atau distribusi frekuensi dari data yang kita dapat. Nah, ada juga yang memang bergeser dari sentral yang kita targetkan, atau memang agak dia merata ataupun dia miring ke sebelah kiri atau ke kanan. Nah, ini adalah merupakan bentuk histogram di mana ada batasan-batasan dan nilai tengah. Nah, juga kita salah satu untuk mengukur sebuah histogram ini kita menggunakan 3 macam. Pertama adalah mengetahui average-nya atau rata-ratanya. Kemudian kita mengetahui median ya atau nilai tengah. Yang ketiga adalah mode. Mode ini adalah nilai yang sering muncul. Nah, average ini yang tidak digrupkan, itu tinggal mudah tambah kemudian langsung dibagi jumlah data yang didapat ya. Kemudian kalau yang digrupkan berarti tinggal dikali dengan frekuensinya. Frekuensinya ya seperti ini, datanya yang kita dapat kita petakan dari range dari 23,6 sampai 26 dengan nilai tengah ini frekuensinya berapa banyak, 4 kali, berarti tinggal dikali aja 4 kali sekian ya. Terus kemudian dari hasilnya 320 ini adalah total frekuensi, berarti nilai total ini dibagi dengan jumlah N yang diambil itu berapa banyak, sehingga 11 ada nilainya 11, sekian dibagi 320 dan seterusnya. Nah, kemudian di kedua, nah ini adalah lanjutan. Kemarin kita baru bahas terkait dengan average ya. Yang sekarang nomor 2 yaitu adalah median. Median itu nilai tengah. Jadi contoh ini adalah contoh yang tidak digrupkan, jadi cuma hanya data. Seperti ini contohnya. Misalnya 3, 4, 5, 6, 8, 10. Berarti nilai tengahnya adalah 6. Kenapa demikian? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai tengahnya berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di sini nih, nilai tengahnya adalah di 6. Jadi hitungnya dari total data. Jadi 6. Nah, sekarang kalau nilai tengahnya ini gimana? 22, 24, 25, 26, 27, 28. Di sini ada 6.
Nah, kalau nilai tengahnya berarti antara 25 dengan 26. Tengah-tengah ini caranya gimana? 25 tambah 6 dibagi 2 jadi 25,5. Ini nilai tengah. Nah, bagaimana kalau misalnya data itu digrupkan seperti ini? Ya, kalau ini kan sudah digrupkan ya, antara ini dengan ini berapa, tahunnya berapa, kemudian frekuensinya berapa, komputasinya berapa. Jadi kalau kita grupkan, cara menghitungnya adalah dengan cara pertama tadi yang 320 itu kan total N-nya. N-nya dibagi 2 berapa? 160. 160 itu tinggal ditambah ini jumlah dikumulasikan. 4 tambah 3 6 40 tambah 5 1 9 1 tambah 6 3 berarti sekitar 150. Berapa? Berarti nilai tengahnya ada di sini 63 sekian di sini. Kira-kira di sini 160. Bitcoin sekitar 37, lower 35,6 atau sekitar tadi 37 yang ini. Oh, yang ini 2 dari 35,6 37,5 37 35 lower limit 35,6. Oh, berarti di sini sekitar segitu. Di mana jajaran ini, oke. Jadi tinggal ditambahkan aja, misalnya LM-nya berapa? LM-nya adalah 35,6. Kenapa 35,6? Karena setelah itu ada di sekitar di sini, ini tengahnya 35,6. Kemudian kalau limitnya ini midpointnya 37. Kumulatif totalnya 154. Kalau kita hitung ini ada sekitar 154. Ini di sini total 320 bagi 2 dikurangi 154. Oke. Kenapa 154 itu? Karena dia total kumulatifnya. Berarti di FM-nya itu ada frekuensi mediannya. Berarti 58 ada di sini berarti nilai. Ya. Kemudian 35,6 ditambah berapa? Nah, ini I-nya karena I-nya 3 itu I-nya itu adalah range, dan 23,6 di antara range antara 26,5 dengan 23,3. Semua rata-rata range boundariesnya adalah 3. Sehingga di sini bagi 3. Nah, kali 3 berarti total sekitar 25,9. Nah, kalau kita lihat itu median ya. Nah, yang itu 2 ya. Itu cara ngitungnya untuk yang grup. Nah, yang ketiga adalah mode. Mode itu adalah angka yang sering muncul. Ini kan mudah, kalau di sini 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 7 yang muncul seringnya ada 6 karena 2 kali di sini. Begitu pula dengan ini, nilai yang sering muncul adalah 25 karena 25, 24, 25, 25, 25, 26, 26. Yang paling sering muncul 25. Itu mudahnya kalau yang data yang tidak grup. Nah, kalau misalnya data yang digrupkan, ini kan tinggal yang sering muncul yang paling tinggi aja. Kita yang 63 karena paling tinggi. Nah, kalau kita lihat bahwa perbedaan antara average, median, mode itu kan kalau simetrikal kan seimbang, itu berarti semuanya ada di tengah. Average juga di tengah, rata-rata di tengah, mode juga di tengah. Nah, kalau agak miring ini pasti berbeda. Mode titiknya itu modenya ada di paling tinggi di sini, mediannya di tengah-tengah ini, kemudian average juga berbeda. Begitu miring ke kanan, pasti ini titik dari average berapa, mediannya berapa, modenya berapa, itu agak berbeda. Nah, itu kira-kira yang ingin disampaikan terkait dengan tadi average, ya, kemudian tadi ya ada bagaimana kita mengukur grafik
dari histogram ini berdasarkan average, median, mode. Dengan demikian kita dapat melihat atau mengukur satu data yang kita petakan ke dalam sebuah grafik histogram ini, kita bisa analisa dari 3 macam metode, yaitu apakah itu average, median, dan oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sedikit-sedikit aja, nanti kita, soalnya kalau terlalu cepat takutnya kalian bisa hang, karena ini lebih ke statistik kalau quality control itu. Ada pertanyaan? Ada? Ya, pertemuan kelima. Nanti setelah ini kita bicara lagi terkait dengan standar deviasi, range, dan sebagainya. Apa sih manfaatnya dari standar deviasi itu, untuk mengukur apa? Jadi kalian selama ini kan ngitung kemarin ergonomi itu deviasi, standar deviasi, rata-rata gitu. Jadi jangan sampai anak teknik industri nggak tahu cara ngitung rata-rata. Nah, kemarin masih ada yang begitu. Masih ngitung cara rata-rata. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oh ya, satu lagi mungkin kita jadi begini mindsetnya. Kita memang, kalian ini lulusannya sebenarnya teknik mesin. Teknik mesin, di mana di dalam teknik mesin itu ada 2 jurusan. Konsentrasi pada konversi energi, satu lagi konsentrasi pada teknik industri. Kondisi ini seperti waktu ITB tahun awal-awal teknik industri mulai muncul. Kondisinya teknik industri itu sebelum ada teknik industri itu masih bergabung dengan teknik mesin. Walaupun kalian lulusan teknik mesin, tapi kita belajarnya ada sebagian teknik mesin, tapi sebagian juga banyak hal-hal yang mulai bukan teknik mesinnya. Kalau saya gali lagi, ternyata ada tiga faktor. Pertama adalah kemampuan merekayasa sistem manufaktur, yaitu bikin pabrik, tata letak pabrik, ekonomi, teknik, dan sebagainya. Itu merupakan kemampuan inti dari teknik industri. Merancang pabrik, merancang suatu industri. Misalnya ada data, bisa nggak bikin produk ini? Terus kalau kita industrikan, kita bikin pabriknya, kamu bisa merancangnya nggak? Orang teknik industri pasti harus bisa merancang pabrik, bukan merancang produk, merancang sistem industri, merancang sistem manufaktur. Itu adalah kemampuan utama dari teknik industri. Yang kedua adalah kemampuan manajemen industri. Kemampuan manajemen industri adalah kemampuan, kalau industri itu sudah berjalan, sudah sistem manufakturnya sudah ada, kita seorang industrial engineer harus mampu mengelolanya, memanagenya, mengelola industri tersebut. Itu namanya manajemen industri. Yang ketiga, kemampuan berikutnya ada dari beberapa teman-teman teknik industri menyimpulkan ada 3. Yang ketiga ini adalah kemampuan sistem industri dan teknoekonomi. Kemampuan sistem industri artinya kemampuan merancang sebuah sistem industri. Artinya industri itu bukan berarti pabrik. Industri adalah, tadi kalau manufaktur kan jelas, kalau manufaktur berarti pabrik. Kalau sistem industri adalah sistem yang dimana memproduksi layanan, baik services ataupun produk,
untuk memuaskan si pelanggan industri. Berarti industri ada. Tidak melihat lagi itu pabrik atau bukan. Sistem industri pariwisata bisa, industri pendidikan, industri itu udah industri. Sistem industri dan tekno-ekonomi. Tekno itu berarti kita merancang teknologi. Artinya kita merancang kira-kira dengan sistem yang akan kita bangun ini. Berarti teknologi apa yang mau kita gunakan? Oh, pakai ini. Ini merupakan kemampuan merancang sistem industri dan tekno-ekonomi. Kenapa ada ekonominya? Karena kita akan mengukur kemampuan sistem yang menghasilkan nilai ekonomi. Itu kira-kira. Jadi ada 3 kemampuan. Pertama, teknik industri itu punya kemampuan 3 kelompok. Pertama, kelompok merancang sebuah sistem manufaktur. Kedua adalah dia bikin pabrik, merancang bikin pabrik. Yang kedua adalah kemampuan manajemen industri, kemampuan manage industri. Maksudnya PPIC, manajemen proyek, terus lebih banyak. Ketiga adalah kemampuan merancang atau merekayasa sistem industri dan tekno-ekonomi. Jadi termasuk manajemen teknologi. Kira-kira teknologi apa yang digunakan? Jadi sistem semua industri. Industri itu pengertiannya bukan pabrik, tapi industri adalah suatu sistem yang melayani si pelanggan dalam rangka menghasilkan finansial. Nah, dari 3 macam itu ternyata saya melihatnya di Untak masih banyak hal-hal yang belum dipelajari oleh kalian sebenarnya. Dan masih banyak yang ingin saya tularkan. Saya ingin pengetahuan yang kalian harus punya. Cuman tidak tersalurkan oleh fakultas, tidak tersalurkan oleh program akademik. Berarti kalian harus belajar lebih dari itu, mempelajari di luar kelas, di luar program. Nah, dengan demikian saya berpikir untuk mendorong kalian sama alumni terutama untuk belajar tambahan, belajar lagi tambahan. Problem yang berikutnya adalah, nah itu kan masalah persepsi pertama. Persepsi kedua, teman-teman yang udah lulus pun walaupun dengan teknik industri, pada saat kita lihat masih banyak kekurangan yang harus dia pelajari. Jadi setelah lulus pun masih banyak yang harus dipelajari gitu. Sambil mengupdate pengetahuan mengenai teknik industri, perlu ada sarana di mana dia akan terus berkomunikasi dengan kita untuk menambah. Jadi jangan pernah kamu selesai, udah lulus, udah selesai belajar, ya enggak. Long lifetime kamu harus belajar tentang keilmuan ini, perkembangan tersebut, sehingga butuh satu lembaga di mana kita ini si orang lulusan teknik industri di Untak pun bisa tetap update pengetahuannya di lembaga tersebut. Apalagi yang masih belajar teknik industri itu, kalian udah semester 7, semester 8, ini masih banyak yang harus kalian pelajari supaya kamu mumpuni sebagai industri itu. Sehingga saya kepikiran, kenapa nggak kita bikin semacam lembaga, itu namanya, saya hanya tapi kepikirannya tuh HMTI, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Tapi sebaiknya jangan harus dari mahasiswa aja sebenarnya. Bisa lulusan alumni juga bisa belajar di situ. Tapi inisiatifnya harus dari kampus, yaitu dari mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, di mana ini yang akan mengelola sebuah pelatihan, seminar-seminar yang terkait dengan teknik industri. Jadi yang bisa belajar di situ tidak hanya mahasiswa, tapi alumni dari teknik industri yang semester udah duluan bisa belajar di HMTI untuk belajar pengetahuan memperkuat knowledge dari industri. Karena teknik industri sangat berkembang terus, setiap hari itu pasti berkembang beberapa tambahan. Apalagi kalian yang dimana ilmu teknik
manusianya tidak semuanya tersalurkan. Nah, apalagi mengantisipasi untuk itu ke depan akan menjadi kampus merdeka, di mana bebas belajar. Jadi walaupun kita belajar dari kampus itu hanya keindustriannya cuma hanya segitu, nah kalian bisa bebas untuk belajar tambahan untuk memperkuat keilmuan itu. Tentunya kita akan keluarkan HMTI bekerja sama juga bisa mengeluarkan sertifikat. Tapi mungkin kalau HMTI bukan HMTI-nya yang ngeluarin sertifikat, karena pasti akan diragukan, karena HMTI harus himpunan mahasiswa harusnya kerjasama dengan lembaga atau dengan siapa, atau nanti kita diskusikan nanti lah. Tapi yang jelas sarana untuk menampung ini harus ada lembaga HMTI-nya untuk menampung, yang berkeinginan untuk menambah tambahan. Apalagi kalian udah dalam persaingan besar ini, selain ijazah itu harus ada sertifikat pendamping yang akan terus ditambah. Jadi semakin banyak sertifikat pendamping akan jadi lebih keren, lebih menjadi perhatian yang akan merekrut dibanding dia polos nggak punya apa-apa, hanya sertifikat sarjana top. Nah, saya sarankan mungkin saya juga udah kontak beberapa alumni yang teknik industri untuk segera bergabung di dalam himpunan mahasiswa teknik industri atau himpunan mahasiswa dan alumni teknik industri kali ya. Jadi HMATI. Ya, itu aja mungkin dari saya. Saya ingin minta tanggapan dari mahasiswa yang lain mengenai ide tersebut. Ya, yang lain? Halo? Iya, halo Pak. Gimana? Halo? Nggak kedengeran? Halo. Ya, gimana menurut kalian? Untuk yang sertifikat itu didapatkan hanya dari seminar-seminar atau kayak kepelatihan semacam K3 gitu Pak? Gimana tuh, Pak? Ya, saya kayak pelatihan aja, khusus topik K3. Nanti HMATI ini akan berusaha mencari narasumber untuk bisa dihadirkan. Kan seminar atau itu kan nggak perlu harus ini, tapi bisa juga melalui Zoom meeting kayak gini. Tapi nanti dikelola sama kalian, tentunya pasti ada dana yang masuk, nanti kalian kelola gitu. Dana itu untuk perkembangan atau HMATI itu. Tentunya kalau kita ngundang narasumber perlu ada apa namanya, reward lah kepada untuk biaya sertifikat, untuk biaya yang kita undang sebagai narasumber. Itu penting juga. Program berapa hari supaya skill nambah. Nah itu untuk menambahkan itu. Jadi sertifikat pendamping khusus di bidang teknik industri. Karena kalau di kampus kita, karena kebetulan dosen kita kebanyakan KE, saya sanksi bahwa itu akan dipenuhi. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Maksud saya, kenapa kita bikin sendiri aja, kan toh sama aja nanti keluar. Nanti dipikirkan gimana caranya bisa berjalan seminar rutin kayak gini. Atau bukan hanya seminar sih, sebenarnya tidak hanya seminar, bisa juga di bidang pelatihan K3, pelatihan. Tapi yang benar-benar yang kita undang yang benar-benar instrukturnya yang memang dominan. Oke, halo, gimana? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain ada komen? Intinya uangnya dikelola sama kalian lah,
si lembaga ini HMATI itu. Jadi nanti dikelola mencari pasar, mencari ini, tapi dalam rangka untuk akan menciptakan kehausan untuk dapat ilmu di teknik industrinya. Nanti saya arahkan, kamu belajar ini deh, mau cari narasumbernya si A, si B, si C, nanti saya coba cari juga si A misalnya, oh tentang ini lagi ngetren bahasa tentang apa sekarang, tentang society 4.0 misalnya, atau terkait dengan ada ilmu-ilmu yang lain kayak FCM lah, ada nanti banyak yang bisa terus diperdalam. Tidak hanya itu, mungkin ada beberapa contoh kalian tuh harusnya tahu tentang akuntansi, tahu tentang manajemen SDM, itu penting juga supaya nambah wawasan. Orang teknik industri orang-orang yang sosioekonomi teknik, sosial teknik, jadi teknik belajar, sosial belajar, ekonomi belajar, semua belajar. Kita tuh ada di tengah-tengah, semua bidang ilmu tuh nyampur begitu. Cuman kalau kita agak susah karena kan kita di fakultas teknik gitu kan, jadi maksud saya di luar dari sistem itu kita belajar sendiri gitu. Tapi supaya dapat HMAT ini bisa dapat income lebih banyak, pasalnya jangan hanya di kampus, bisa juga di luar kampus juga. Umum lah kita ngomongnya. Oke, ada tanggapan lain atau pendapat yang berbeda? Silahkan. Halo, ada kemarahan nih. Sudah? Ada tanggapan lain nggak? Tadi tuh yang mau ngomong siapa? Rizky. Dan muncul tapi nggak ngomong. Oh tadi Debbie kan? Mungkin tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau gitu cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran kalian juga. Nanti mungkin akan dikontak selanjutnya. Nanti dari mahasiswa angkatan yang sudah saya hubungi untuk segera ikutan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.